Halo guys, kembali lagi di Pemain Cadangan. PSSI beberkan rencana charter pesawat untuk timnas Indonesia saat tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dilakukan guna mencegah para pemain timnas Indonesia mengalami kelelahan. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu menjaga kebugaran para supaya diketahui Cina itu jangan membayangkan kita main di Beijing. Ini kita pesawat yang non komersial itu adalah yang tidak memungkinkan untuk kita pakai komersial. Timnas Indonesia main di Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan kemudian harus main di China pada 15 Oktober, kata Zainuddin Amali dalam keterangannya Selasa, 6 Agustus 2024. Jadi, kalau kami menggunakan pesawat komersial dari Bahrain ke sana, itu bisa makan waktu sekitar 2 harian. Karena dari perjalanan yang ada saja sekiranya 24 jam. Transit sekitar 4 jam. Tidak ada yang langsung. Itu yang dipertimbangkan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan para exco PSSI. main dari Beijing sekitar 6 jam. Jaraknya jauh. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora mengatakan PSSI memang akan berusaha memenuhi kebutuhan timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya. Langkah itu agar mereka tampil maksimal dalam ajang tersebut. Pemain bisa kelelahan kalau harus menggunakan pesawat komersial biasa. Mana waktu mereka untuk berlatih dan pemulihan karena jarak hanya beberapa hari langsung bertanding, ucap Zainuddin Amali. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan yang fit ya. Kan yang paling penting itu kalau dia bagus tapi tidak bugar, tidak fit. Kan percuma juga. Nah itu yang kita jaga betul Menggunakan pesawat komersial, anak-anak bisa kelelahan. Diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia tergabung di grup C ajang itu bersama dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan China. Ajang tersebut menerapkan sistem kandang dan tandang sejak September hingga Maret dan Juni 2024. Gimana menurut kalian guys? Setujukah untuk charter pesawat? Atau memang harus pakai pesawat komersial? Komen di bawah. Ya, main Bahrain tanggal 10, kemudian harus main lagi di Cina. Pernah bikin Sintayong geram, Ronaldo Kuateh tiba-tiba gabung Muangthong United setelah tinggalkan Liga Turki. Nama Ronaldo Kuateh lama menghilang setelah sempat menjadi andalan Sintayong. Penyerang berdarah Liberia berusia 19 tahun itu bak ditelan bumi beberapa tahun terakhir. Pada awal 2023, Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand sempat membuat Sintayong meradang. Saya agak sedikit tersinggung kedua pemain itu, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh, keluar negeri tanpa ada laporan apa-apa, kata Sintayong di sela-sela latihan timnas U20 di Jakarta. Saat itu, Marcelino Ferdinand baru saja diresmikan sebagai rekrutan teranyar klub asal Belgia KMSK Deinze. Sementara, Ronaldo Kuateh merapat ke tim asal Turki Portsmouthspor. Kepergian keduanya cukup mengganggu rencana dan jadwal Sintayong untuk tampil di Piala Asia U20 2023. Kami sedang mempersiapkan Piala Dunia dan AFC, jadi lumayan kacau juga jadwal rencana saya, kata Sin mengeluh. Terbaru, media-media Thailand mengabarkan Ronaldo Kuateh akan bergabung dengan Muangthong United untuk musim 2024-2025. Ronaldo Kuateh sebenarnya belum sempat bermain untuk Portsmouthspor FK, tim kasta kedua Liga Turki karena cedera ACL yang ia derita. Ronaldo Kuateh mengalami cedera ACL pada April 2023 ketika membela timnas U22 kontra Lebanon U22.
Cedera itu membuatnya harus beristirahat panjang. Namun, per Mei 2024, Ronaldo Kuateh dikabarkan telah pulih 100% dan kembali berlatih dengan Dortmundspor FK. Setelah dipastikan pulih, klub asal Liga Thailand Muangthong United ingin menambah daya serangnya dan merekrut Ronaldo Kuateh. Penyerang sayap berusia 19 tahun adalah pemain muda yang patut diberikan dan diperhatikan di sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia. Putra dari Roberto Kuateh itu punya pengalaman bermain di semua level timnas. Sepak terjang Ronaldo Kuateh di level timnas Indonesia memang hampir lengkap. Dia pernah membela timnas U19, U20, U22, U23, dan senior. Debut Ronaldo Kuateh bersama timnas Indonesia dilakukan saat usianya baru menginjak 17 tahun 3 bulan dan 8 hari. Itu terjadi ketika melawan Timor Leste pada Januari 2022 musim lalu. Muangthong United finish di peringkat kelima Thai League One dan mendapatkan tiket penyisihan grup Liga Champions Asia. Semoga karir Ronaldo Kuateh berkembang dan juga bisa menjadi jawaban atas kebutuhan striker Indonesia saat ini. 4 pemain naturalisasi yang berpotensi dicoret dari timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Arab Saudi. Sejumlah pemain naturalisasi berpotensi dicoret dari timnas Indonesia jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya tak bisa menurunkan seluruh pemain naturalisasi Indonesia. Alasannya pun beragam, mulai dari akumulasi kartu kuning hingga yang paling parah adalah karena tidak direstui oleh FIFA. Hal ini tentu akan membuat kekuatan timnas Indonesia menjadi berkurang. Sintayong perlu memikirkan strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, yang diharapkan tentu pemain-pemain naturalisasi tersebut akan tetap dipanggil oleh Coach Shin guna menambah kekuatan skuad Garuda di laga menghadapi Australia dan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 4 pemain naturalisasi yang berpotensi dicoret dari timnas Indonesia jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 4, Jordi Amat. Bek tengah senior andalan timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi pemain pertama yang berpotensi akan dicoret oleh Coach Shin di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi. Alasan utamanya adalah karena bek JDT tersebut mendapat akumulasi kartu merah di laga kontra Irak bulan Juni lalu. Hal ini membuatnya harus absen dalam 2 laga. Jordi Amat masih harus absen 1 laga lagi, namun melihat performanya yang mulai menurun, ada kemungkinan dirinya akan digantikan oleh pemain lain, termasuk Kevin Dix yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Nomor 3, ada Justin Hubner. Bek muda preman timnas Indonesia, Justin Hubner juga berpotensi dicoret jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan juga Arab Saudi. Pemain Wolverhampton Wanderers itu terkena akumulasi kartu setelah mendapat 2 kartu kuning di babak sebelumnya. Untuk itu, Hubner harus absen di laga melawan Arab Saudi. Nomor 2, ada Elkan Baggett. Bek jangkung Elkan Baggett juga berpotensi akan kembali dicoret dan tak dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Australia dan juga Arab Saudi nanti. Ini merupakan buntut dari hubungan Bagot dan STY yang dikabarkan merenggang. Seperti diketahui, Elkan Bagot sempat mengabaikan panggilan STY untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu. Itulah sebabnya pemain yang akan menjalani peminjaman ke Black Bull FC berpotensi tak akan dipanggil untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang pertama, ada nama penjaga gawang yang berkarir di MLS bersama FC Dallas, Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun itu sejatinya berpotensi untuk bermain di laga kontra Australia dan juga Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi. Namun, hal itu bergantung pada sidang CAS Martin Paes yang baru akan digelar pada 15 Agustus nanti. Jika permohonan Paes ditolak, maka
Dirinya akan dicoret oleh Sintayong, bukan hanya untuk melawan Arab Saudi dan Australia, tapi juga untuk selamanya. Namun, seluruh masyarakat Indonesia tentu berharap jika CAS akan mengabulkan permohonan perpindahan federasi Martin Paes. Dengan begitu, Indonesia akan jauh lebih siap menghadapi perlawanan tim-tim elit Asia, bahkan dunia. Itulah 4 pemain naturalisasi yang berpotensi dicoret dari timnas Indonesia jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi. Gimana menurut kalian guys?